Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di video tutorial kali ini. Jadi pada kesempatan video kali ini, saya akan membuat tutorial aplikasi Mayop tentang transaksi banking dan jurnal umum. Jadi di sini ada ketentuan-ketentuannya. Oke, jadi nanti kita akan membuat transaksi banking, speed money, dan record journal entry dengan ketentuan saldo rekening bank tidak boleh negatif. Tidak boleh saldo negatif. Terus di sini ada kegunaan kas dan bank. Kas kegunaannya penerimaan tunai dan pengeluaran di bawah 1 juta. BCA A_C8801 kegunaannya menampung hasil penjualan. Sedangkan BCA A_C5701 pengeluaran 1 sampai 10 juta pengisian kas. Nah, di sini ada transaksinya. Yang pertama ada bukti bank keluar dengan pembayaran gaji karyawan. Itu masuknya ke banking speed money. Terus ada yang kedua ada bukti kas keluar, pembelian alat-alat tulis kantor, itu masuk ke record journal entry. Dan selanjutnya sampai data terakhir. Nah, jadi langsung saja kita buka aplikasi Mayop. Kita aplikasikan saja langsung. Kita buka aplikasi Mayopnya. Nah, yang pertama itu ke banking. Kita ke banking, terus ke speed money. Nah, di sini kita sesuaikan. Di sini ada bank BCA AC5701 sesuai dengan yang ada di sini. Terus cardnya itu bagian personalia. Kalau misalnya belum ada, bisa di klik di new, dibuat baru. Terus ini kita langsung use card. Terus di sini kita sesuaikan tanggalnya. Kalau bisa, kalau nggak bisa, kita ubah tahunnya. Sebenarnya tahun 2019 sepertinya nggak bisa. Di sini. Jadi kita ganti ke tahun 2020. Oke, tahun 2020 bisa. Terus di sini kita ganti ke gaji karyawan karena di sini kan untuk pembayaran gaji karyawan. Di sini kita gaji karyawan, kita use account. Nah, terus di sini itu jumlahnya 21.750.000. Oke, jadi di sini kita tax inclusive-nya kita bisa hapus checklistnya. Terus di sini udah kelihatan ya, out of balance-nya 0, terus kita bisa record. Kita cancel. Terus kita lihat di transaksi, bisa lihat di transaksi jurnal untuk melihat apakah sama gitu sama yang hasil jurnal transaksi speed money. Jadi di sini ada hasilnya sama ya, sama yang kita buat. Di sini Bank BCA sama juga sama yang di sini. Terus gaji karyawan juga sama, 21 debit dan kreditnya sama. Terus di PT Sony Indonesia juga sama, ada utang dagang ada Bank BCA sama utang dagang sama-sama 20 juta. Kemudian kita lanjutkan, kita close dulu ini, terus kita ke transaksi yang kedua. Itu yang kedua ini ada di record journal entry. Jadi kita ke account, terus di sini record journal entry. Oke, jadi di sini pertama kita ganti dulu tanggalnya. Di sini tanggalnya tanggal 02/11 karena 2019 nggak bisa, jadi kita pakai 2020. Terus di memo kita tulis
keterangannya, pembelian alat tulis kantor. Terus di akunnya kita pilih di sini, kita masukkan kodenya aja, samain sama yang ini, 6 strip 1060. Oke, di sini tulisannya administrasi kantor. Kita use account. Terus kita masukkan debitnya 37.550 rupiah. Oke, selanjutnya di sini kita kas besar, kita use account. Terus ini di kreditnya yang kita di kreditnya kita jadikan 37.550 untuk membuat out of balance-nya jadi 0. Nah, terus di sini kita record aja. Oke, kita lanjutkan ke bukti transaksi selanjutnya, di record journal entry juga. Jadi kita langsung di sini kita ubah tanggalnya aja. Itu di tanggal 3 bulan 11 2020. Dengan keterangan memonya kita isi terima pembayaran atas penjualan 1 set komputer bekas. Jadi ini yang pertama itu kas besarnya dulu. Ini di debit. Terus di sini itu yang laba penjualan sifat tetap, itu di kredit. Oke, bisa dilihat ya, out of balance-nya 0. Jadi kita harus membuat out of balance-nya ini jadi 0. Oke, ini bisa kita record langsung. Terus kita lanjutkan ke transaksi selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini ada bukti bank keluar. Kalau misalnya teman-teman ingin memasukkan, jadi di sini ada keluar. Nah, jika teman-teman ingin memasukkan datanya, untuk debitnya itu 5701, sedangkan untuk kreditnya 8802 dengan jumlahnya 65 juta. Terus selanjutnya kita langsung lanjut aja ke transaksi berikutnya, yaitu bukti memorial. Di sini ada biaya depresiasi bangunan. Tuh kita ubah dulu tanggalnya. Di tanggal 30 bulan 11 2020. Terus memonya kita tulis depresiasi bangunan November. Terus di akunnya kita cari depresiasi bangunan, itu ada di akun 6 strip, oke ini 6 strip 1030. Kita use account. Terus di sini kita debitnya kita masukkan jumlah, itu 9.777.791. Oke. Terus di sininya, di yang di bawahnya, kita cari akun dengan kode 1 strip, cari ya 1 strip 2 3 nih, kita use account. Terus ini di kreditnya. Nah, setelah kita enter,
kita bisa lihat di sini out of balance-nya 0. Dan ini bisa kita langsung record. Oke, selanjutnya karena udah tidak ada transaksi lagi yang harus kita input, jadi kita bisa close. Udah kita input semua transaksi-transaksi ini. Terus kita bisa lihat di transaksi jurnalnya. Di sini hasilnya sama ya, sama data yang kita input hasil akhirnya. Di sini pembelian alat tulis kantor. Ini terima pembayaran. Oke, sebenarnya bisa diganti jadi menerima pembayaran penjualan aset. Ini terlalu panjang. Jadi kalau misalnya kayak gini bisa kita ganti di sini. Langsung klik 2 kali terus kita tulis menerima pembayaran aset. Kita record. Terus di sini sama, pembelian alat-alat tulis kantor, debit kreditnya sama, administrasi kantor kas besar, kreditnya di kas besar, debitnya di administrasi kantor. Terus di menerima pembayaran aset ini sama, debit kreditnya 500.000, debitnya di kas besar, kreditnya di laba penjualan aktiva. Terus depresiasi bangunan di bulan November sama jumlahnya, debit kreditnya, debitnya di depresiasi bangunan, kreditnya di akumulasi depresiasi gedung dan kantor. Oke, mungkin ini saja video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai di video selanjutnya.